Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar para anak soleh dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu berbakti kepada orang tua ya. Karena meskipun kalian belangsak, yakinlah suatu saat kalian akan mendapatkan buah dari kesabaran itu. Bukannya ini malah amuk-amukan pengen kredit motor sampai ngacak-ngacak supermarket. Emangnya kenapa gitu Ngab tiba-tiba jadi sok baik gitu anjay? Makanya tonton dulu video yang satu ini. Film ini berjudul Spring 2014. Film ini mengisahkan tentang seorang pria belangsak bernama Evan. Ia yang hidup dalam kesulitan, tidak sedikit pun mengeluh saat mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Hingga sesaat sebelum ibunya meninggal, sang ibu mendoakan Evan bisa gede milik di masa depan. Dan setelah orang tuanya meninggal, Evan pun pergi ke negara Italia untuk memulai hidup yang baru. Namun siapa sangka, Evan malah harus mendapat ujian yang tidak akan ia kira sebelumnya. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian amuk-amukan pengen pergi ke Italia sampai jual tanah orang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berbakti bernama Evan. Tanpa rasa lelah, ia selalu mengurusi keperluan ibunya yang sedang terbaring sakit. Akan tetapi, si emak merasa jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Si emak pun meminta Evan untuk selalu menjaga diri dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Hingga tak lama kemudian, si emak pun akhirnya tutup usia. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat waktu setelah pemakaman si emak, Evan pun nongkrong di O'John's Bar bersama temannya yang bernama Tommy untuk menghilangkan kesedihan. Melihat Evan yang masih murung, Tommy berusaha menghibur temannya ini dengan akan menraktirnya segelas teh sisir rasa gula beton. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang bondon amuk-amukan di depan mesin rokok yang rusak. Alah, biasanya juga beli udut ketengan. Dan saat Evan akan pergi ke WC, tiba-tiba ia berpapasan dengan pacar si bondon. Jadi sia yang fitnah pacar gue suka beli udut ketengan. Singkat waktu setelah kejadian tadi, atasan Evan yang bernama Mike segera menghampirinya. Mike pun berkata jika manajer bar malah memecat Evan atas tindakan barbar yang ia lakukan kepada customer. Kabar itu pun semakin memperburuk keadaan Evan yang memang sedang dilanda musibah bertubi-tubi. Terlebih ia hanya berusaha untuk membela diri. Tapi tenang, Mike berkata jika ia akan mengusahakan Evan kepada Mang Ojon selaku pemilik bar tersebut. Setelah mendengar hal itu, Evan pun memutuskan untuk pulang. Di keesokan harinya, Evan pun kaget saat melihat Pak Polisi mengetuk rumahnya. Ternyata si berandalan bar malah melapor polisi. Cupu sekali. Merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, Evan pun memilih untuk pindah ke negara Italia untuk memulai kehidupan yang baru. Sesampainya di Italia, Evan masih terlihat bingung untuk menentukan arah yang akan ia tuju. Hingga saat malam poek, Evan pun memutuskan untuk nongkrong di O'John's Bar cabang Italia yang terkenal murah namun tetap bergengsi. Saat berada di dalam bar, Evan pun diajak mabok oleh dua orang turis bernama Tommy dan Sam. Jelas saja Evan yang lagi hemat duit mau-mau aja. Hingga saat mereka semakin akrab, Evan pun diajak Tom dan Sam untuk ikut melancong keliling Italia. Meski sempat ragu, Evan akhirnya menerima tawaran mereka karena ia pun masih bingung untuk menentukan tujuannya di Italia.
Sesampainya di tempat tujuan, Evan seakan terhipnotis dengan keglowingan seorang gadis berbaju merah yang tersenyum kepadanya. Tapi siapakah sebenarnya dia? Pura-pura nggak tahu lagi. Di keesokan harinya, saat Evan dan yang lain akan nongkrong di Ojon's Resto, tiba-tiba ia melihat si gadis berbaju merah juga ada di tempat bergengsi ini. Ah, jodoh mah gak kemana lur. Evan pun langsung memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Setelah sedikit berbasa-basi, tiba-tiba si gadis yang bernama Lois berkata, "Ah, ikut sama Neng ke rumah yuk, mumpung lagi sepi." Mendengar keagresifan wanita ini, sontak Evan pun kaget dan menyangka Lois adalah seorang bondon offline. Apalagi saat Lois bersikeras mengajak Evan untuk pergi dan meninggalkan kedua teman-temannya. Tapi jelas saja, meskipun wanita ini glowing kemana karep, Evan yang masih ragu menolak ajakan tersebut. Kemudian Lois yang bete pun akhirnya pergi dengan berkata, "Sok suci lo ngab." Terlihat Sam dan Tom pun tertawa puas karena Evan gagal merayu gadis itu. Di keesokan harinya, Evan yang tertidur dibangunkan kedua temannya yang akan kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Evan yang masih penasaran dengan Lois memutuskan untuk tetap tinggal di kota tersebut dan berpisah dengan teman-temannya. Singkat cerita, Evan mulai berjalan-jalan sambil berharap jika ia bisa kembali bertemu dengan Lois. Dan sungguh tak masuk akal, sutradara pun akhirnya kembali mempertemukan mereka. Kemudian Evan langsung mengejar Lois dan mengeluarkan jurus kadal airnya. Meski dengan sisa uang yang pas-pasan, Evan terus mengajak Lois untuk nongkrong di Ojon's Cafe sambil curhat-curhatan. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Evan mulai PDKT pada Lois. Sambil menikmati sebotol frutang rasa stroberi oleng, Evan pun berkata, "Neng cantik, apapun yang kamu mau pasti AA kasih. Meskipun AA bokeh, tapi AA bisa ngajuin pinjol pakai KTP tetangga." Mendengar sikap lelaki penuh tanggung jawab ini, Lois pun merasa diperlakukan sangat spesial. Oke lah, tanpa berlama-lama Lois pun langsung mengabulkan apa yang Evan mau. Dan setelah Lois pergi, Evan pun membayar minuman dengan uang receh yang entah cukup atau tidak. Dalam keadaan oleng, Lois mengungkapkan rasa sukanya kepada Evan. Merasa gombalannya berhasil meluluhkan hati Lois, Evan pun langsung memberikan jigongnya. Dan lama-kelamaan peraduan jigong pun berlanjut ke arena gabrut di kosan bedeng. Loh, kok si glowing berubah? Mampus, dikira film telenovela kah? Dan setelah memakan kucing, wujud Lois kembali normal. Ia pun memasang lensa mata untuk menutupi keanehan pada tubuhnya. Di sisi lain, saat Evan akan kembali menemui Lois, ia pun heran saat melihat petugas membersihkan bangkai kucing tanpa kepala. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Evan kini sedang berada di rumah Lois yang kini sedang memasak. Bagaikan pasangan kumpul domba, mereka pun sudah selayaknya seperti pasangan suami istri. Tapi tiba-tiba Lois melihat pahanya mulai kembali berubah. Ia yang panik pun langsung pergi ke WC. Yeah, sure. Tapi untungnya, obat yang ia miliki berhasil menunda perubahannya. Dan bagaikan tak terjadi apa-apa, Lois pun kembali glowing setelah berpura-pura mandi junub. Di keesokan harinya, Evan bangun duluan dan ingin ngompol. Lalu Evan pun heran saat melihat bekas suntikan yang Lois gunakan. Ia pun berpikir, apakah Lois pecandu narkoboy? Singkat waktu lagi, malam pun poek-poek lagi. Terlihat Evan dan Lois sedang makan malam romantis di restoran yang tak perlu lagi disebutkan namanya. Dan jelas saja karena Evan bokeh, jadinya Lois yang bayarin. Akan tetapi hal itu tidak membuat kedekatan mereka terganggu. Di tengah asyiknya perbincangan, Evan yang penasaran akhirnya menanyakan tentang alat suntikan yang ia temukan di dalam WC. Dirasa Evan mencurigainya sebagai pengguna narkoboy, Lois pun memberitahu jika itu hanya sebuah obat penawar dari penyakit bawaan yang ia derita.
Udahlah, jangan bahas itu. Oke lah, untuk mencairkan suasana, Evan pun segera mengeluarkan HP Ipong kreditan nunggaknya untuk difotoin oleh seorang pelayan. Dan setelah difoto, Evan pun heran saat melihat wajah Lois seperti momok di dalam foto. Mendengar dirinya dikatain, Lois pun langsung kesal dan pergi begitu saja. Saat Evan bucin menyusulnya, ia pun berkata jika obrolan tadi itu cuman bercanda saja. Ini mah HP-nya butut aja, Neng. Neng, atuh, Neng. Dan setelah Lois tenang, Evan pun mulai menceritakan kisah keluarganya, di mana kedua orang tua Evan meninggal di waktu yang berdekatan. Apalagi saat si emak meninggal, di mana si emak merupakan keluarga terakhir yang ia miliki. Mendengar hal itu, Lois pun merasa kasihan karena keadaan Evan yang ternyata begitu sangat ripuh dan belangsak. Lantas Lois pun akhirnya membuka lensa mata yang ia pakai dan menunjukkan tentang kekurangan yang juga ia miliki. Sebenarnya mata Neng tuh sisirangan, dan juga rambut Neng itu galing kayak mie telur. Ini juga lurus gara-gara dicatok. Lois pun menambahkan jika ia dulu sering dibully teman-temannya. Namun menurut Evan, Lois tetap cantik dan tak perlu menutupi kekurangan yang ia miliki. Mendengar hal itu, Lois pun merasa jika Evan bisa menerima dirinya apa adanya. Di keesokan harinya, terlihat Lois sedang memeriksa pasien sariawan akibat sering memakan jengkol. Namun saat si pasien akan pergi, ia mengeluh bau aneh semerbak di ruangan Lois. Ternyata bau aneh itu berasal dari kelek Lois yang kembali mengalami perubahan. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha mencari obat, tapi sialnya obatnya malah habis. Alhasil Lois pun berencana menggunakan pengobatan kuno dan pergi ke sebuah bangunan tua di tempat terpencil. Setelah persiapan selesai, ia pun mulai melakukan sebuah ritual. Untung saja ritual yang ia lakukan pun berhasil dan berganti kulit bagaikan seekor ular. Di keesokan harinya, Evan yang sedang nongkrong di taman kota dikagetkan oleh kedatangan Lois. Kebetulan sekali, Evan pun menghadiahkan sebuah buku tentang karya seni Romawi kepada Lois. Evan pun berkata jika sosok gadis di sampul ini memiliki kecantikan dan kesamaan dengan Lois. Terlihat Lois pun senang dengan kejutan yang Evan berikan. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Lois pun berencana menraktir Evan di restoran. Dan saat malam poek, Evan dan Lois masih terlihat mengobrol dari semenjak tadi siang. Yah, meskipun cuma makan 2 piring doang, mayanlah dilama-lamain. Tapi tiba-tiba lagi-lagi Lois mengalami perubahan dengan keluar cairan bisul dari keleknya. Jelas saja Lois pun panik dan beralasan ia harus cepat pulang karena besok ada praktek di rumah sakit. Di tengah keripuhan yang Lois alami, tiba-tiba datang seorang reman bergaya kupluk geledek yang sedang esang parah. Dirasa gang ini sepi, si kupluk pun berencana untuk menancapkan paksa cacing miliknya kepada knalpot bobok milik Lois. Di keesokan malamnya, Evan kembali ngapel ke rumah Lois untuk memberikan bunga, dapat dari kebun orang tentunya. Namun Evan pun heran saat melihat Lois yang murung. Namun seakan merasakan kegalauan yang Lois alami, bunga di rumahnya pun tiba-tiba layu. Di tengah kegalauan, Lois yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan perubahannya memilih untuk mengakhiri hubungannya bersama Evan. Dan karena Lois tidak mungkin berkata jujur tentang tubuhnya, ia pun lebih memilih untuk menggunakan kalimat pamungkas para uhtea solehot. Kamu itu terlalu baik buat aku yang seorang cewek bangor.
Mendengar alasan pasaran itu jelas membuat Evan semakin penasaran. "Neng, meskipun memang aku bokeh, tapi cintaku padamu sangat kaya, melebihi cinta Jack Ross di Titanic." Akan tetapi, Lois berkata jika keputusan ini merupakan jalan terbaik, ia pun segera meminta Evan keluar dari rumahnya. Singkat waktu, Evan yang galau dan bokeh memutuskan untuk pay later sebotol Amer. Di tengah kegalauannya, Evan pun merasa ada yang ganjil dengan keputusan Lois. Lantas ia pun berniat untuk kembali menemui Lois dan memperjuangkan perasaannya. Betapa kaget setengah edanya Evan saat melihat Lois berubah menjadi manusia setengah gurita. Singkat waktu, Evan yang masih syok meminta kejelasan atas apa yang telah terjadi. Tapi karena Lois tetap tidak menjawab, Evan yang kesal segera pergi meninggalkan Lois. Akhirnya, penjelasan Lois pun ia awali dengan menunjukkan foto sampul buku di mana gambar tersebut merupakan lukisan dirinya pada 2000 tahun yang lalu. Lois pun berkata jika tubuhnya akan mengalami efek perubahan setiap 20 tahun sekali dan akan tetap berada di usia 20 tahunan. Namun ia harus terus berubah menjadi makhluk-makhluk mitologi sebelum mendapatkan wujud yang baru. Lalu aktivitas Gabrut memakan makhluk hidup itu adalah sebagian cara guna menekan efek perubahannya. Mendengar teori gila semi mitos itu, Evan pun meminta waktu agar dirinya bisa berpikir secara jernih. Singkat waktu, Evan pun kembali menghampiri Lois yang tengah menunggunya. Melihat Evan yang kembali, Lois yang merasa Evan mulai menerima kekurangannya langsung mengungkapkan semua rahasia yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di mana menurutnya hanya cinta tulus dari seorang pria yang membuatnya bisa bertahan dalam wujud yang sama dan mengakhiri perubahan pada dirinya. Akan tetapi hal itu pun tidak cukup kuat jika Lois tidak mencintai pria tersebut dengan sepenuh hati. Dan dalam kasus yang mereka alami, Lois belum mencintai Evan secara sepenuhnya. Ia pun menambahkan jika puncak perubahannya akan terjadi di hari berikutnya saat matahari terbit. Mendengar hal itu, Evan pun berniat untuk mengajak Lois berlibur dan akan berusaha membuat Lois jatuh cinta kagegeloan sebelum matahari terbit. Saat malam semakin larut, mereka pun memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman Lois sebelum ia berubah ke wujudnya yang baru. Singkat waktu, mereka pun singgah di kota Napoli untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dan agar keinginannya terkabul, Lois mengajak Evan untuk berdoa. Namun saat mereka sedang mengobrol di dalam gereja, tiba-tiba tapi untuk kali ini, Evan sudah tidak kaget lagi dengan perubahan mengerikan Lois. Lantas ia pun meminta Lois untuk segera menyuntikkan obat penawar. Setelah itu, mereka pun mengunjungi sebuah museum yang ada di gereja tersebut. Sambil memandang lukisan Lois di masa lalu, Evan pun terus menggombali Lois agar bisa jatuh cinta kepadanya dengan bahasa Italia. "Neng Loise, el camto toti del Piero Filippo Inzaghi Maldini." Yang artinya meskipun kamu berubah jadi monster, AA akan tetap cinta mati kepadamu. Rupanya goyang ulekan dari Lois telah membuat Evan jatuh cinta setengah mati. Dan saat di sebuah ruangan yang sepi, Evan pun berniat kembali mengadu jigong dengan Lois.
Bagaikan buaya kelaparan, Lois yang tidak bisa mengendalikan perubahannya malah menyerang Evan. Tapi untungnya, Lois segera menyuntikkan obat terakhir yang ia miliki dan langsung mengajak Evan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun Evan sangat ketakutan, namun gejolak bucinnya jauh lebih besar dan ingin membantu Lois untuk mengakhiri perubahan pada tubuhnya. Singkat waktu, mereka pun akhirnya sampai di kota kelahiran Lois, tepatnya di kaki gunung Pompeii. Ia pun mulai menceritakan jika hampir seluruh kaumnya mati menjadi debu akibat letusan dahsyat gunung Pompeii. Setelah sesi napak tilas kampung halaman, Lois pun ingin menunjukkan rumah dan juga orang tuanya yang kini sudah menjadi batu. Namun ia pun masih bingung kenapa dirinya bisa selamat dari bencana terdahsyat itu. Singkat waktu, saat matahari hampir terbit, Evan dan Lois pun mulai pasrah pada takdir. Evan pun berharap Lois benar-benar mencintainya. Hingga Evan pun mulai menceritakan lagi saat-saat pertama kali ia bertemu dengannya. Dimulai dari pandangan pertama, perkenalan di kafe, dan usahanya untuk mencari Lois. Ia pun terus berusaha di tengah kehilangannya untuk mencari seseorang yang bisa menemaninya sampai mati. Constant reminder that you only get so many. Some pizza and a bottle of wine with the right person that can make the shit. You can choose to work yourself to death. Love comes around a couple times if you're lucky. Akhirnya, Lois pun tidak berubah. Itu artinya Lois sudah mencintai Evan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan Lois pun bisa hidup normal seperti manusia biasa. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menyentuh perasaan sekali bukan? Kehilangan sosok si emak jelas membuat Evan si anak soleh pun terpukul. Hingga untuk melupakan kesedihan tersebut, Evan pun memutuskan pergi ke negara Italia. Hingga sesampainya di negara itu, Evan perlahan-lahan bisa melupakan kesedihannya, apalagi setelah ia bertemu dengan Lois yang telah membuatnya jatuh hati setengah edan. Namun tanpa diduga, saat ia semakin dekat dengan Lois, Evan pun dibuat kaget saat mengetahui perubahan mengerikan dari sosok pacarnya itu. Akan tetapi, Evan yang terlanjur jatuh hati pada Lois akhirnya berusaha menerima kekurangan dari pacarnya tersebut. Hingga pada akhirnya, dengan cinta tulus yang ia miliki, Evan pun berhasil mengakhiri perubahan yang selalu Lois alami selama ribuan tahun. Dan jelas saja, Evan yang kere dan belangsak kini mendapat rezeki nomplok, dapat cewek cakep bohai glowing, plus harta kekayaan Lois yang ia kumpulkan selama ribuan tahun. Karena katanya ya, Lois mempunyai banyak harta investasi di setiap negara di dunia. Ya iyalah, orang hidupnya aja udah ribuan tahun. The real rezeki anak soleh. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 7,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Spring 2014. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.